Halo semuanya, para pengabdi kultivasi ganda dan pemuja-dahi bercahaya Kimengdi. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita lebih sering mendengar kata gabres daripada kata selamat pagi. Sebelum masuk ke episode 139 yang dijamin bikin baper, mari kita rekap dulu sedikit episode sebelumnya. Pada episode ke-138, Chushu sukses naik ke ranah Raja Suci dan membuat para tetua kultivator sampai minder. Lalu dia langsung lanjut upgrade niat pedang Kaisar Surgawi, bikin roh pedangnya yaitu Shioki, sampai megap-megap minta tambah energi. Setelah 7 hari berkultivasi tanpa makan, minum, apalagi mandi, Chushu akhirnya keluar. Dia menerima laporan dari bawahannya dan diam-diam kangenin sang master lagi. Tapi tenang, di akhir episode 138 ditutup dengan kabar yang sangat gawat, yaitu desa Dewa Petir yang diserang para Tianu. Dan ada satu makhluk merah misterius di sana. Nah, penasaran kan siapa dia? Dan apakah Chushu akan muncul tepat waktu seperti protagonis pada umumnya? Langsung saja kita mulai alur cerita Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-139. Cerita berlanjut. Meskipun sekarang basis kultivasi Chushu sudah lebih tinggi daripada masternya yaitu Kimengdi, di mana Kimengdi masih berada di ranah Sage Agung, sedangkan Chushu sudah berhasil mencapai ranah Raja Suci, yang membuatnya tidak memerlukan lagi pelajaran dari Kimengdi. Tapi Chushu tetap melakukan kultivasi ganda dengannya untuk sekedar memenuhi kebutuhan birah dari Chushu. Ketika ilmu sudah tidak dibutuhkan, tapi tubuh masih membutuhkannya, dunia kultivasi ganda memang penuh motivasi yang tidak terucap. Tentu saja Kimengdi langsung lemah setelah digabras oleh Chushu. Dan sambil mengelus-ngelus wajah Kimengdi, Chushu berkata di dalam hatinya, "Selamat tidur Master, kau telah bekerja keras semalaman untuk memuaskan muridmu ini. Dan jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa izin dariku." Hubungan mereka makin absurd antara cinta, dendam, dan stamina yang luar biasa. Lalu Chushu bangkit dari ranjang dan sambil membetulkan kerah pakaian dia kembali berkata di dalam hatinya, "Tidurlah dengan lelap untuk sekarang ini dan tunggulah muridmu kembali untuk melanjutkan ronde selanjutnya karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan terlebih dahulu." Rupanya Kimengdi hanya berpura-pura tidur setelah digabras oleh Chushu semalaman, sehingga dia langsung bisa menyadari ketika Chushu keluar sambil menutup pintu kamar, karena Kimengdi terlalu malu untuk berbicara kepada Chushu setelah mereka melakukan kultivasi ganda. Jadi Kimengdi memilih untuk berpura-pura tidur. Trik klasik dari seorang wanita, pura-pura tidur setelah dibikin lemas, tapi hatinya tetap badai. Lalu Kimengdi bangkit dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Dalam hati dia bilang, "Murid pengkhianat itu pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan lagi kepadaku. Apakah dia sudah tidak menganggapku sebagai masternya lagi? Benar-benar sangat menyebalkan. Dari guru ke mantan, dan sekarang ke posisi tidak dianggap. Penderitaan batin seorang master Kimengdi." Kimengdi yang merasa sangat kesal itu langsung bersumpah atas namanya sendiri. Dia bilang, "Aku benar-benar merasa sangat kesal. Mulai hari ini aku akan mengasingkan diri agar bisa melampaui murid pengkhianat itu. Aku akan memberitahunya apa arti seorang master yang sesungguhnya. Wahai murid durhaka, tunggulah. Sebentar lagi gurumu akan kembali, bukan dengan cinta, tapi dengan kultivasi yang membakar langit." Sementara itu, Chushu pergi ke desa Dewa Petir menggunakan portal teleportasi belat energi miliknya. Tapi setibanya di sana, Chushu terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Chushu bilang, kenapa mereka bisa berada di sini? Baru nyampe langsung shock, tipikal liburan ke tempat nostalgia tapi isinya zombie. Rupanya, Chushu melihat segerombolan Tianu yang sedang mencoba masuk ke dalam pintu gerbang desa Dewa Petir, dan jumlah mereka sangatlah banyak. Dalam hati Chushu bilang, begitu banyak Tianu yang mencoba menerobos masuk ke dalam desa Dewa Petir, sebenarnya apa yang sedang mereka cari di dalam sana? Terlihat para Tianu itu terus mencoba untuk masuk ke dalam gerbang, tapi karena adanya pelindung badai petir yang melindungi desa tersebut, sehingga para Tianu itu tertahan di sana dan mencoba untuk menghancurkan pelindung badai petir itu sedikit demi sedikit. Dalam hati Chushu bilang, seharusnya kecerdasan para Tianu itu sangatlah rendah. Mereka tidak mungkin terpikirkan suatu cara untuk bisa menghancurkan pelindung badai petir itu. Kalau monster bodoh bisa berpikir, pasti ada dalang di balik layar atau ada Tianu merah. Rupanya, alasan yang menyebabkan hal itu bisa terjadi karena ada pemimpin pasukan dari para Tianu yang menggerakkan mereka. Terlihat pemimpin pasukan itu memiliki warna kulit merah yang membedakan dia dengan para Tianu biasa. Dan pemimpin mereka mengibarkan sebuah bendera untuk memberikan komando kepada para bawahannya. Chushu pun tersenyum melihat hal itu. Dalam hati dia bilang, ternyata dia memiliki otak juga yang bisa dia gunakan dengan baik. Sepertinya Tianu merah itu adalah Qian Mian yang sedang menyamar. Kalau warnanya beda, terus bisa kasih perintah, bisa jadi makhluk merah itu adalah jebolan akademi penipu. Qian Mian yang sedang melakukan penyamaran itu pun terkejut karena dia mendengar suara dari teknik telepati Chushu yang bertanya,
Qian Mian, apakah itu adalah kau? Qian Mian pun langsung menoleh ke tempat Chushu berada dan balik bertanya kepadanya, Old Demon Chu, kenapa kau bisa berada di sini? Aku kan sudah bilang agar kau menunggu kabar selanjutnya dariku. Apakah kau berpikir kalau aku akan berkhianat dan memastikan sendiri dengan datang ke sini? Chushu hanya tersenyum mendengar perkataan dari Qian Mian. Dia bilang, Qian Mian, kau benar-benar hebat. Kau bisa menjadi pemimpin dari para Tiano ini tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Qian Mian menjawab, tidak usah berbasa-basi seperti itu. Langsung saja katakan tujuan kedatanganmu. Karena para Tiano ini sedang memperhatikanku, jadi aku tidak bisa bertingkah terlalu aneh. Ironi tertinggi, dia bilang jangan bertingkah aneh sambil berdiri jadi pemimpin monster merah menyala. Mendengar perkataan dari Qian Mian, Chushu langsung mengerutkan keningnya. Dalam hati dia bilang, ternyata dia tidak sepintar yang aku kira. Dia mengatakan tidak boleh bertingkah terlalu aneh, tapi apa yang sedang dia lakukan itu lebih aneh bagiku yang melihatnya dari sini. Sepertinya kau memiliki kelainan di tubuhmu itu. Lalu dia bertanya, katakan kepadaku, bagaimana caranya kau bisa sukses melakukan hal itu tanpa sepengetahuan mereka? Qian Mian langsung menghela napas mendengarnya. Dia bilang, tidak ada hal istimewa yang aku lakukan, karena pada 2 hari yang lalu, para Tiano merasa bosan jika hanya berdiam diri di sarang mereka. Jadi aku menyarankan mereka untuk pergi berburu kultivator yang ada di bintang kuno Taichi ini. Qian Mian pun membayangkan saat dirinya mengajak mereka untuk pergi berburu dan akhirnya menyesali tindakan itu. Dia bilang, karena kecerdasan yang aku miliki berbeda dengan mereka, mereka pun bisa menyadarinya dengan cepat kalau aku ini makhluk yang berbeda dari mereka. Plot twist, terlalu pintar bisa jadi masalah, apalagi kalau kamu sedang menyamar menjadi makhluk bodoh. Sambil terus mengibarkan bendera, Qian Mian melanjutkan perkataannya. Pada saat itu para Tiano langsung menyeretku ke dalam lubang tanpa ujung. Aku benar-benar sangat sial pada waktu itu. Tapi untungnya Tuhan masih mengasihaniku, karena tiba-tiba Tiano tidak merasakan ada sesuatu yang aneh pada diriku dan membiarkanku pergi begitu saja. Keberuntungan sang penyamar, dituduh, diseret, lalu dilepaskan karena monster lain lebih bodoh dari dugaannya. Setelah mendengar penjelasan dari Qian Mian, Chushu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, para Tiano itu tidak menyadari penyamaran yang dilakukan oleh Qian Mian. Itu terdengar sangat aneh sekali. Mungkinkah hal itu ada campur tangan darinya? Kalau segalanya terlalu lancar, pasti ada entitas misterius lain yang diam-diam tarik benang di balik layar. Melihat Chushu yang hanya diam saja tanpa berkata apa-apa, Qian Mian pun bertanya kepadanya, Old Demon Chu, apa kau bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cobalah analisa keadaan ini untuk memudahkan tindakan kita selanjutnya. Lalu Chushu menyampaikan pemikirannya yang membuat Qian Mian terkejut. Chushu bilang, sepertinya Kaisar Taiyi telah membantu kita secara diam-diam. Karena jika tidak, kau mungkin sudah dijadikan rumah panggang oleh mereka. Kalau bukan karena Kaisar Taiyi, Qian Mian sudah jadi sate Tiano rasa spicy ekstra gosong. Qian Mian yang merasa sangat terkejut itu berkata, apa katamu? Kaisar Taiyi masih hidup dan sekarang berada di bintang kuno Taichi ini? Qian Mian pun langsung tersenyum setelah mengetahui kenyataan itu. Dia bilang, sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Karena dengan adanya bantuan dari Kaisar Taiyi, aku tidak perlu merasa takut lagi. Setelah aku berhasil mengambil alih tempat ini, aku akan segera membuat bom nuklir dan meledakkan sarang para Tiano. Rencana balas dendam cek, bom nuklir cek, tapi uang untuk modal bahan peledak, Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke sini? Wajah Chushu langsung berubah menjadi serius. Dia bilang, ada sesuatu yang ingin aku lakukan di desa Dewa Petir, dan kebetulan aku melihat kalian sedang mencoba menyerang tempat ini. Setelah mengetahui tujuan kedatangan dari Chushu ke sana, Qian Mian berkata, jika seperti itu, sebaiknya kau segera pergi ke sana, karena para Tiano itu bisa menyadari percakapan kita jika kita terlalu lama bicara. Chushu menjawab, diamlah, aku sedang berpikir, para Tiano memiliki anggota yang berada di ranah Raja Suci, dan jika para Tiano yang ada di sini banyak yang mati, pasti Tiano yang berada di ranah alam Raja Suci akan langsung mengambil tindakan. Level bos terakhir belum keluar, jadi jangan buru-buru mengambil tindakan, nanti malah mengundang bos terakhirnya untuk muncul. Chushu kembali berpikir sejenak. Dalam hati dia bilang, menurut perkiraanku, jika hal ini terus berlanjut, Patua Lei Yuan itu akan terbunuh oleh mereka, dan aku tidak akan bisa mengetahui lokasi keberadaan sumber dao darinya. Jadi sebaiknya apa yang harus aku lakukan sekarang? Lalu Chushu terpikirkan sebuah ide dan bertanya kepada Qian Mian. Dia bilang, Qian Mian, apakah kau bisa membuat ruang dimensi agar aku bisa mendekat ke pintu gerbang itu tanpa ada seorang pun yang menyadarinya? Qian Mian langsung tersenyum jahat mendengarnya. Dia bilang, sepertinya kau terlalu mempercayaiku. Apakah kau tidak takut kalau aku akan membunuhmu?
dengan menghilangkan ruang dimensinya saat kau berada di tengah-tengah mereka. Chusyu berkata, masalah kepercayaan itu nggak berlaku di antara sesama penipu elit kayak kita. Chusyu pun langsung mengintimidasi Qianmian. Dia bilang, sekarang kita berada di perahu yang sama. Jika kau mengkhianatiku, itu berarti kau mengkhianati dirimu sendiri, dan pada akhirnya kau juga akan mati oleh mereka. Aku rasa kau tidak sebodoh itu untuk melakukannya, kan? Tentu saja Qianmian langsung kena mental setelah Chusyu berkata seperti itu, karena meskipun mereka adalah musuh, tapi Qianmian hanya bisa mengandalkan Chusyu untuk melindungi kelompoknya saat mereka berada di bentang kuno Taichi, sehingga Qianmian langsung terdiam. Skakmat, Chusyu bukan cuma kultivator, tapi juga master diplomasi tipu-tipu kelas berat. Akhirnya Qianmian memutuskan untuk membantu Chusyu. Dia bilang, bagaimana kalau begini saja? Aku akan mengajarimu teknik ajaib transformasi. Chusyu menjawab, baiklah, lakukan dengan cepat karena kita tidak memiliki banyak waktu lagi di sini. Sementara itu di dalam desa Dewa Petir, para warga desa sudah menyadari kalau para Tianu mencoba menerobos masuk ke dalam. Mereka meminta Lei Yuan sebagai kepala desa untuk melawan para Tianu itu. Mereka bilang, ketua, ayo kita pergi bertarung. Jika terus seperti ini, mereka akan menghancurkan pelindung badai petirnya. Temannya menambahkan, itu benar. Meskipun kita mati dalam pertempuran, setidaknya kita bisa menyelamatkan para wanita dan juga anak-anak untuk membangun kembali desa kita. Suasana mulai memanas, rakyat desa sudah siap bertarung pakai semangat tuang dan cangkul. Lei Yuan yang ditemani oleh cucunya Lei Xin, dia tidak langsung menjawab perkataan dari penduduk desa yang memilih untuk melawan para Tianu demi menyelamatkan generasi selanjutnya yang ada di desa Dewa Petir. Melihat kakeknya yang masih merasa bimbang, Lei Xin pun berkata kepadanya, kakek, kita tidak memiliki banyak waktu lagi. Segeralah ambil keputusan untuk kelangsungan desa Dewa Petir kita. Tentu saja Lei Yuan dihadapkan dengan pilihan sulit dan tidak bisa memutuskannya secara gegabah. Dalam hati dia bilang, sepertinya aku tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu Chusyu. Sayang sekali aku tidak bisa memberitahukan lokasi sumber dao kepadanya secara langsung. Lalu Lei Yuan memberikan sesuatu kepada Lei Xin. Dia bilang, dua kaisar semu yang telah datang dari alam semesta lain telah ditumbangkan oleh Chusyu. Sebagai anggota klan Dewa Petir, kita tidak bisa mengabaikan janji kepada sahabat kecil kita itu, Xin-er. Setelah kau berhasil lolos dan memastikan semuanya aman, pergilah ke tempat Dewa Alam Liar dan berikan benda ini kepadanya. Di dalamnya berisikan informasi yang dibutuhkan oleh Chusyu. Amanah terakhir kakek kultivator, kalau ini RPG, itemnya pasti legendaris. Setelah menerima benda tersebut, Lei Xin pun tidak kuasa menahan air matanya. Dia bilang, lalu bagaimana dengan kakek sendiri? Apakah kakek juga akan menyusul kami pergi ke sana? Tapi Lei Yuan hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari cucunya itu. Lalu Lei Yuan memegang pundak Lei Xin untuk menguatkan tekadnya. Dia bilang, cucuku, kau harus bisa melakukan tugas terakhir yang aku berikan untukmu ini, karena aku akan pergi untuk melawan mereka dan berjuang demi kelangsungan hidup klan Dewa Petir kita. Saat tekad dan cucu bertemu, adegan anime paling sedih pun tak mampu tandingi suasana ini. Mendengar Lei Yuan yang telah mengatakan hal tersebut, para warga desa tidak menyetujuinya. Mereka bilang, ketua, kau adalah harapan desa kita. Kau tidak boleh melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Silakan saja sisanya kepada kami para orang suci kecil untuk menghadapi para monster itu. Tapi sebagai kepala desa, Lei Yuan tidak bisa membiarkan hal itu dan berkata kepada Lei Xin, jika kau bertarung melawan mereka, kau pasti akan mati. Biarkan aku saja yang menahan mereka sementara kau membawa orang-orang untuk pergi dari sini. Tentu saja Lei Xin merasa sangat sedih mendengar ucapan dari kakeknya yang seolah-olah mengucapkan kata perpisahan untuk selamanya. Lei Yuan pun berusaha menguatkan tekad cucunya itu. Dia bilang, dasar gadis bodoh, apakah kau tidak malu dengan usiamu saat ini dan masih saja menangis seperti bayi? Kalau sudah begini, satu-satunya jurus pamungkas adalah pelukan kakek level max. Lalu Lei Yuan mengelusnya dan kembali berkata, selanjutnya kau harus menjalani hidupmu dengan baik agar kematianku ini tidak menjadi sia-sia. Lei Xin yang merasa sangat sedih itu tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun karena dia tidak kuasa menahan air mata yang terus mengalir dengan deras. Tanpa banyak berbasa-basi, Lei Yuan yang sudah menguatkan tekadnya untuk mengorbankan diri demi kelangsungan hidup klan Dewa Petir, dia berjalan pergi meninggalkan Lei Xin yang masih menangis. Tapi setelah Lei Yuan hendak pergi menuju pintu gerbang, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, Tuan Lei Yuan, mungkin aku bisa membantumu. Masuk last minute, suara misterius itu bikin semua harapan hidup 1% menjadi 100%. Tentu saja Lei Yuan langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapakah yang berkata seperti itu kepadanya. Hanya mendengar suaranya saja sudah membuat Lei Yuan merasa sangat yakin karena dia mengenal suara tersebut. Dia bilang,
Sahabat kecilku Cusiu, ternyata kau sudah datang dan episode 139 pun berakhir. Wah, akhirnya Cusiu muncul juga di detik-detik terakhir seperti film India. Dan Lei Yuan hampir saja menjadi pahlawan pensiun dini. Untung mulut kultivasi ganda favorit kita datang tepat waktu. Kalau kalian menangis pas adegan Lei Sin memeluk kakeknya, ngaku di komentar ya. Like kalau kamu pernah di ghosting pas lagi kultivasi. Komen kalau kalian curiga Kiaman itu sebenarnya keturunan makhluk merah Among Us. Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya yang makin liar, makin absurd, dan makin penuh bira seperti badai petir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan kebanyakan kultivasi ganda tanpa istirahat karena itu bisa membuat kalian encok.